Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Di video kali ini, aku akan bahas salah satu fitur yang ada di platform Bibit, yaitu fitur Robo Advisor. Selain itu, aku akan juga bahas mengenai profil resiko yang nanti kaitan eratnya dengan penggunaan fitur Robo Advisor ini. Jadi, buat kamu yang penasaran apa itu Robo Advisor, kamu harus tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah ya. Jadi Robo Advisor ini adalah salah satu fitur yang ada di platform Bibit. Fungsinya adalah membantu kamu yang belum memahami mengenai investasi reksadana ini untuk dipilihkan reksadana yang cocok dengan kamu. Di mana reksadana yang dipilihkan ini sudah dianalisa oleh Robo Advisor, di mana biasanya yang dipilihkan ini memiliki tingkat pengembalian dan juga risiko yang cukup bagus, sehingga produk reksadana yang akan kamu dapat ini biasanya reksadana yang lumayan bagus. Selain itu, kamu juga akan dipilihkan 3 jenis reksadana yang ada di Bibit, di mana 3 jenis ini dipilih sesuai dengan profil risiko yang kamu miliki. Nah, profil risiko sendiri ini berkaitan erat dengan kuesioner yang kamu jawab pada saat kamu melakukan pendaftaran akun di Bibit. Buat kamu yang mau tahu lebih jelas tentang pendaftaran akun di Bibit, kamu bisa cek di video aku di sini ya. Nah, berikutnya aku akan jelasin sedikit mengenai kuesioner yang akan kamu jawab di pendaftaran pada saat mendaftarkan akun Bibit kamu. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini adalah kuesioner yang akan kamu harus jawab pada saat kamu melakukan pendaftaran di akun Bibit. Jadi, kuesioner ini akan menentukan profil risiko yang kamu miliki. Di mana di bagian pertama, dia akan melihat status dari kamu, apakah kamu masih single atau kamu sudah punya tanggungan. Nah, di sini aku akan coba kalau aku udah punya tanggungan ya. Misalkan aku udah punya pasangan dan juga udah punya anak 1. Nah, terus habis itu kamu akan ditanya berapa pendapatan kamu per bulan. Ini kamu harus isi sesuai dengan yang kamu terima tiap bulan ya. Misalkan aku tulis di sini 10 juta. Kemudian di sini akan ditanya juga berapa nilai total kekayaan kamu. Nah, ini kamu juga harus sesuai dengan yang kamu miliki sekarang. Misalkan aku akan coba 100 juta ya. Nah, ini dia 2 pertanyaan nanti yang akan sangat menentukan profil resiko kamu. Yang pertama adalah, kalau misalnya kamu berinvestasi, tujuan utama kamu apa? Apakah kamu memaksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, atau menurut kamu kerugian sama penting? Nah, ini akan sangat krusial menentukan tipe resiko yang akan kamu dapatkan setelah kuesioner ini. Kalau misalkan aku pilih, menurut aku penting ini keduanya, aku bisa klik ini. Kemudian, nah ini juga pertanyaan terakhir yang sangat menentukan adalah, kalau misalkan investasi kamu turun, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Karena setiap profil resiko masing-masing itu punya jawaban yang berbeda-beda. Let's say kalau aku nggak terlalu masalah dengan penurunan harga saham atau harga investasi, aku biasanya akan mulai untuk membeli lagi. Nah, misalkan aku klik ini, nah nanti akan langsung keluar nih tipikal investornya. Jadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau aku jawabnya dapat misalkan investor agresif. Nah, di sini nanti Robo Advisor akan menggunakan tipe profil risiko ini untuk dipilihkan porsi kepemilikan dari jenis reksadana yang cocok sama kamu. Nah, di sini kalau misalkan kamu bisa lihat nih, kalau investor agresif ini porsi kepemilikan reksadana sahamnya itu jauh lebih besar dibandingkan reksadana obligasi maupun pasar uangnya. Nah, di bagian berikutnya dari video ini aku akan jelasin lebih detail lagi mengenai profil resiko ini. Jadi, kamu tonton videonya sampai habis ya. Secara umum, ada 3 jenis profil resiko yang ada di platform Bibit. Nah, profil resiko ini menentukan besar kepemilikan dari jenis reksadana yang akan dimiliki oleh pengguna Bibit yang memanfaatkan fitur Robo Advisor. Nah, yang pertama itu adalah profil risiko konservatif, di mana
profil risiko konservatif ini adalah profil risiko yang risikonya paling rendah, di mana porsi kepemilikan reksadananya akan didominasi oleh reksadana yang memiliki risiko yang paling rendah. Nah, kalau misalkan di sini investor dengan profil risiko konservatif, di porsi kepemilikan reksadananya akan didominasi oleh reksadana pasar uang, baru kemudian di bawahnya adalah reksadana obligasi atau pendapatan tetap, lalu di bawahnya adalah reksadana saham. Nah, profil risiko kedua adalah profil risiko moderat. Nah, ini adalah profil risiko yang tingkat risiko investasi yang akan dipilihkan itu ada di tengah-tengah. Jadi, dia akan dipilihkan reksadana dengan risiko yang dia berada di tengah-tengah. Jadi, nggak risiko kecil, tapi juga bukan risiko yang tinggi. Investor dengan profil risiko moderat ini biasanya komposisi dari reksadana yang akan dipilihkan oleh robo-advisor ini akan didominasi oleh reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Kemudian untuk porsi investasi reksadana berikutnya yang agak banyak adalah saham. Baru kemudian berikutnya adalah reksadana pasar uang. Nah, jenis profil risiko terakhir adalah profil risiko investor agresif. Di profil risiko investor agresif ini merupakan profil risiko yang paling tinggi resiko dari investasi yang akan dipilihkannya, di mana porsi kepemilikan yang akan mendominasi dari profil risiko investor agresif ini adalah reksadana saham, di mana reksadana saham ini adalah yang paling tinggi resiko dari jenis reksadana yang ada di Bibit. Nah, kemudian biasanya porsi reksadana berikutnya yang akan mendominasi adalah reksadana obligasi atau pendapatan tetap, baru diikuti dengan reksadana pasar uang. Nah, di bagian berikutnya aku akan jelaskan bagaimana profil risiko ini mempengaruhi komposisi reksadana yang akan dipilihkan oleh robo-advisor. Jadi, terus tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini aku kasih kamu profil risiko yang aku miliki di platform Bibit ya. Jadi kalau misalkan profil risiko aku sendiri itu masuknya ke dalam investor moderat. Di mana profil risiko investor moderat ini seperti yang tadi aku jelasin, itu akan lebih banyak porsi kepemilikannya di reksadana, obligasi atau pendapatan tetap. Kemudian berikutnya baru ada reksadana saham dan juga pasar uang. Nah, di sini tuh investor moderat, konservatif ataupun agresif itu punya levelnya sendiri. Jadi ada skala 1 sampai 10 di mana kalau setiap profil risiko itu berada ada yang di skala bawah ataupun skala atas. Nah, kalau aku sendiri jatuhnya sebetulnya investor moderat di mana skalanya agak lebih bawah. Jadi kamu bisa lihat di sini kalau kamu geser-geser, tadi aku di level 6, itu kamu bisa geser sampai ke level 5 untuk investor moderat. Ketika sampai level 4, dia hitungan sudah konservatif. Kalau kamu perhatikan semakin rendah levelnya, maka porsi kepemilikan investasi reksadana yang memiliki resiko rendah itu akan lebih banyak juga. Sedangkan semakin tinggi, maka akan lebih banyak reksadana yang memiliki resiko lebih tinggi. Seperti kamu lihat ini bisa semakin tinggi, maka reksadana sahamnya juga akan semakin besar porsinya. Nah, aku akan balik ke punya aku tadi ya. Aku ada di level 6. Nah, ini kamu bisa ganti-ganti setelah kamu daftar akun Bibit sekiranya kamu nggak yakin dengan hasil pertanyaan tadi. Nah, ini aku akan tunjukin kalau misalkan aku melakukan pembelian dengan robo-advisor, terus nanti kamu bisa lihat sendiri bagaimana robo-advisor mengatur porsi kepemilikan dan juga reksadana yang harus dibeli sesuai dengan profil risiko. Nah, let's say aku mau beli ya, top up. Terus habis itu misalkan aku akan taruh dana 500.000. Nah, ini akan otomatis kalau kamu lihat itu tuh ada porsi kepemilikan dari reksadana yang akan dibeli. Jadi ada pasar uang 10%, obligasi 53%, dan juga saham 37%. Di mana reksadana yang akan dibeli itu ada di bawahnya tuh. Kalau pasar saham itu ada Manulife Dana Kas 2, obligasi atau ada Schroder Dana Mantap Plus 2, dan saham itu ada BNI AM Index IDX 30. Let's say aku mau beli, aku lanjut ya. Nah, nanti dari porsi presentasi tadi,
di mana ada reksadana pasar uang, obligasi dan saham, itu akan langsung dibagi dari 500.000 tadi. Jadi kalau misalkan kamu lihat di sini ya, aku akan top up 500.000, tapi secara otomatis Robo Advisor akan membagi sesuai dengan presentasi dari profil risiko kamu. Nah, ini kalau misalkan punya aku ini langsung dibagi. Jadi kalau di sini bisa dilihat reksadana obligasi atau shareholder dana mantap plusnya ini akan lebih banyak, sebanyak 250.000. Kemudian di bawahnya ada reksadana saham, yaitu BNI AM Index IDX 30, di mana 200.000-nya akan ditaruh di situ. Nah, sisanya 50.000 itu akan ditaruh di Manulife dan Kas 2 atau reksadana pasar uang. Nah, kalau misalkan kamu lihat di sini di portofolio aku, kamu bisa lihat nih, alokasinya juga sesuai dengan profil resiko yang aku miliki tadi, yaitu di moderat. Dimana kalau kamu bisa lihat, alokasi yang sudah dialokasikan dari Robo Advisor adalah 54%-nya itu sudah ditaruh di reksadana obligasi. Sedangkan 36%-nya itu ada di reksadana saham, serta 10%-nya ada di reksadana pasar uang. Nah, kira-kira begini nih cara kerja dari Robo Advisor dengan menggunakan profil resiko yang kamu punyai. Dari penjelasan aku sampai sini, kira-kira kamu punya pertanyaan lain nggak tentang Robo Advisor ini yang kira-kira belum aku jawab? Kalau misalkan ada, kamu bisa tanyakan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab pertanyaan kamu supaya kamu bisa lebih paham lagi bagaimana berinvestasi reksadana dan menggunakan platform Bibit. Terima kasih banyak udah nonton video dari teman finansial. Semoga penjelasan aku mengenai Robo Advisor ini dapat membantu kamu memahami lagi apa itu Robo Advisor di Bibit dan cara penggunaannya. Buat kamu yang pengen tahu gimana bisa melakukan pembelian di platform Bibit, kamu bisa cek di video aku di sini ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng sehingga kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai berjumpa di video berikutnya.